beliau sakit dibawa. Jadi dimulai memang ada kegiatan yang cukup padat. Ya. Jadi beliau juga udah kecapean untuk beberapa kali mengurusi acara. Puncaknya pada saat istirahat yang terakhir kalau nggak salah itu nggak tahu terpaparnya di mana. Jadi sekaligus ada beberapa orang, tapi yang 4 alhamdulillah sudah selesai gitu ya. Teman dan orang-orang sejawatnya kantornya. Jadi yang lain tuh sudah alhamdulillah kemarin dulu sudah sembuh semua, sudah alhamdulillah. Karena kebetulan istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan ya, jadi ada sinus ya, jadi ada sesak nafas, pernah asma juga gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini ya cukup berat buat beliau gitu, cukup berat buat beliau sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan gitu dari istri dan anak-anak. Kalau boleh tahu kena COVID-nya dari kapan? Persisnya kan kita nggak ada yang tahu ya, kadang-kadang kan dia juga awal juga masih negatif gitu, tiba-tiba 2 hari 3 hari kemudian terus tiba-tiba berubah jadi positif. Jadi kita masalah itu saya nggak ada yang tahu ya, artinya kapan persisnya saya nggak mau berspekulasi ya. Itu yang bisa menghitung dan menjawab itu semua kan dari tim kedokteran sendiri itu. Tapi mohon maaf Mas, ketika almarhum pergi, apakah memang sudah negatif atau seperti apa? Saya rasa saya nggak tahu persis hal itu ya, tapi per hari ini saya rasa sudah minggu kedua ya, gitu, dan sudah intensif kan. Waktu itu dia sudah menjalankan isolasi mandiri hampir 1 minggu lamanya, lalu dibawa ke ICU di rumah sakit di Bintaro, lalu dibawa kemarin ke kontaminasi Sipro. Tapi waktu saat terakhir memang masih kondisinya sudah memang sedikit membaik atau masih kritis atau seperti apa? Kondisinya tetap stabil sih beberapa hari gitu. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri gitu. Ini yang membuat mungkin kan berat, jadi merasa lelah, kecapean. Jadi sehingga tim dokter dari rumah sakit sendiri memutuskan untuk memasangkan ventilator gitu, sambil memberikan bantuan-bantuan atau obat-obatan yang lain. Ketika di rumah, sebelum dibawa ke rumah sakit, Lina tuh sempat ngeluhnya apa sih? Mungkin ada yang tersesak nafas kah atau ya kecapean ya, kecapean. Jadi intinya adalah beliau itu kecapean ya, karena terlalu forsir kerja, karena kerjanya juga urusannya jasa, ngurusin orang gitu ya. Jadi terlalu capek karena intensitas kerjanya itu terlalu tinggi beberapa minggu belakangan ini. Jadi ini juga yang membuat beliau ketika istirahat juga sulit gitu. Apalagi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam minggu-minggu ini dan waktu bulan-bulan ke depan gitu. Sehingga yang menyiksa atau pikiran beliau gitu. Mas Edi, terakhir mungkin ada percakapan atau apa yang dibisikin Mas Edi ke almarhum ketika mungkin di ruang apa, memang nggak bisa ketemu atau sama sekali? Ya, gimana Mas? Karena dari awal kan juga begitu masuk di rumah sakit beliau sudah diisolasi di dalam ICU, jadi saya sama sekali nggak bisa ketemu. Kita tetap berkomunikasi awalnya sampai pemasangan ventilator itu ya 3 hari terakhir ini. Jadi selama ini ya komunikasi biasa via WhatsApp ya, ada voice call atau video call gitu. Cuma karena intensitasnya terlalu tinggi sehingga saya sebagai suami juga melarang. Jadi yang diperlukan adalah seorang pasien bisa istirahat. Jadi saya sangat perlu sekali melihat dia tuh istirahat. Sementara ya pekerjaannya udah terlalu banyak. Sementara dia juga harus ngurusin penyakitnya gitu. Sehingga ini yang membuat mungkin beliau stres gitu ya, capek. Mas Edi, ada mungkin pekerjaan yang tadi yang harus dikerjakan Lina yang belum selesai ataupun memang sudah selesai semua, seperti apa tanggung jawaban Lina? Mungkin ada pekerjaan ya karena sebagai jasa wedding organizer pasti apa yang sudah dijalankan atau sudah tanda tangan kontrak dia pasti akan terus dijalankan.
sambil menunggu ke depannya bagaimana, siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengambil alih kepemimpinan Rina Gunawan Wedding Organizer untuk sementara waktu. Mas, suasana pemakaman full prokes ini diceritakan sedikit boleh Mas? Ya, memang ini sudah kewajiban ya, karena kita kan nggak ada yang tahu gitu ketika keluar dari ruangan ICU seperti apa. Jadi saat sekarang adalah jangan pernah kita berspekulasi juga ya. Jadi tetap kita jaga kesehatan, ya. Prosedur kesehatan itu penting kita jaga. Mas Teddy, sebelum almarhum pergi, mungkin ada sesuatu yang belum terwujud atau harapan yang ingin dicapai almarhum nggak sampai sih? itu Mas sebelumnya. Saya rasa ya ada hal beberapa bulan belakangan dia suka bercanda, pokoknya Bunda mau menyaksikan Dedek sama kakak menikah gitu. Ya dia pengen vaksin dulu gitu, anak-anaknya bisa menikah, terus baru deh habis itu Bunda mau pulang gitu. Tapi mau nyaksin dulu, tapi ya itu mungkin sekedar gurau. Oke, tapi saat Itu sakit kapan Mas? Tepatnya Itu gurauan itu. sebelum sakit gitu. Tapi pada saat sakitnya terakhir yang saya lihat, saya sempat video call sekitar 5 detik 10 detik itu ya cuman sebelum pemasangan ventilator aja, jadi dada-dada pada saya, daya. dan almarhum sangat meskipun sakit masih tetap bisa support kayak mungkin sama Asanti juga kemarin sesama pejuang gitu. Iya. Almarhum tuh masih bisa support orang. Sosok almarhum itu kayak sayang gitu sama semua orang-orang. Ya karena memang kerjanya seperti itu gitu ya. Jadi memang ngurusin orang gitu, apalagi dia sama Santi juga dekat gitu, sama Sanang semua. Jadi pasti dia akan care sekali sama siapapun juga, dia nggak pernah tebang pilih siapapun gitu. Ya alhamdulillah bahwa di saat-saat terakhirnya sekitar 30 sampai 40 menit saya dan anak-anak sempat ya menalkin beliau gitu loh. Jadi membimbing terus-menerus tanpa henti selama 30 menit. Mas Teddy, ini kan Dekat sama pemakamannya kan ketika membimbing pada saat itu sendiri berdekatan atau gimana? Ya jadi video call ya, karena kan nggak bisa masuk semua di ICU gitu, dan kami juga ada di rumah gitu, jadi nggak ada yang bisa datang ke ICU. Mas, pemakaman kan ini digabung sama Iya. ayah almarhum, apakah memang permintaan atau seperti apa? Iya, kebetulan karena ada salah satu istilahnya, karena usia makamnya almarhum bapaknya Rina ini sudah 5 tahun gitu loh. Jadi boleh ditumpuk gitu loh. Karena satu juga supaya dekat gitu. Supaya dekat, dan juga orang tua kan Mama Rina tinggal satu-satunya gitu. Jadi lebih mudah lah untuk beliau mengunjungi, dan kami juga bisa lebih mudah mengunjungi di sini. Tapi memang ada permintaan sebelumnya dari almarhum apa Oh, kebijakan enggak. keluarga saja? Dari keluarga aja sendiri. Ada kesulitan nggak sih untuk minta izin mengubur di sini Tanah Kusir? Kan maaf sebelumnya ini positif gitu ya, apa terpapar gitu. Nggak Ya, tahu kita ya. ada kesulitan nggak untuk minta izin makam di sini gitu? Biasanya kan kalau itu udah ada pemakaman sendiri gitu. Semua melalui prosedur gitu loh. Mungkin kalau makam baru mungkin nggak bisa ya. Jadi semua pakai prosedurnya. Jadi boleh asal ikutin semua prosedur dan izin dari pemerintah ya, pemerintah yang terkait. Mas, anak-anak sendiri gimana Mas ketika melihat proses kayak gini? Ya mereka sedih, merasa kehilangan gitu ya, karena sama sekali nggak siap. Selama 2 minggu kan dia nggak ketemu sama ibunya, jadi cukup shock untuk anak-anak. Mas Teddy sendiri sebenarnya terlihat kuat nih Mas, seperti apa sih? Mungkin masih ada penguatan dari saudara-saudara Mas Teddy sendiri, mungkin dari anak-anak. Jadi 3 hari ini selama masuk ke ICU tuh intensitas yang berkomunikasi dengan dokter maupun suster tuh saya sendiri. Jadi tidak ada orang lain gitu. Jadi air mata saya udah cukup banyak keluar, dan untuk menahan semuanya ya, saya nggak mau di saat-saat terakhir saya mengantarkan jenazah almarhumah justru saya nggak kuat gitu. Justru saya sudah selesai sebenarnya gitu. Saya cuma tinggal semangati, bimbing anak-anak aja. Mas, ini mungkin terakhir,
almarhum Terina sendiri sosok istri seperti apa sih kalau di mata Iya. orangnya? Ya seperti yang saya sampaikan bahwa saya berani bersaksi gitu. Bahwa saya Rino, bahwa istri saya orang yang baik. Ya, istri ya. Dia menjalankan tugas sebagai istri sangat baik. Menjalankan tugasnya sebagai ibu sangat baik. Sebagai anak, sebagai kakak itu sangat baik. Dan saya berani bersaksi dan saya ridho, saya ikhlas. Saya tidak melakukan sedikit pun. Saya belum ketemu yang seperti beliau. Saya sebagai saksi. Ini terakhir ada yang mau disampaikan mungkin Mas mewakili keluarga. Ya, saya masyarakat dan penggemar. ya, saya suami ya dari Rina Mustika Gunawan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa yang dilantunkan oleh kawan-kawan, saudara-saudara, teman-teman, semua kerabat di seluruh Indonesia maupun di mana kalian berada. Terima kasih atas doanya selama ini yang selalu mensupport kami keluarga. Terima kasih dan semoga Allah memberikan balasan yang berlimpah dan Allah angkat semua penyakit ya. Terima kasih semuanya. Iya Pak. Yuk balik kanan ya. Terima kasih.